Selamat datang kembali di Kastu Channel. Kita kembali pada segmen IHSG dan referensi saham mingguan edisi 19 Juli 2021. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, pastikan dulu Anda sudah mengklik tombol subscribe-nya karena satu subscribe saja sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jangan lupa juga untuk memberikan like-nya karena satu like saja sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Bagi kalian yang ingin request saham, bisa tuliskan di kolom komentar dan akan saya bahas di video selanjutnya. Misalnya kalau kalian mau request saham Bank BCA, bisa kalian tulis Bank BCA di situ atau kalian bisa tulis BBCA, kode sahamnya apa. Atau kalau misalnya kalian minta analisa untuk saham Bank Maybank, bisa kalian tulis di kolom komentar itu Maybank atau kode sahamnya yaitu BNII. Nah, kita akan membahas di video selanjutnya sesuai dengan apa yang kalian request di kolom komentar. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan kita. Oke, kita sudah berada di chart saham IDX Composite atau IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, di sini seperti minggu-minggu lalu bahwa IHSG sedang sideways di sini, dan bisa kita lihat juga bahwa IHSG baru saja hari Jumat kemarin itu close berada di atas dari garis resistance, yang dimana garis itu juga cukup kuat. Ya, di sini saya akan memberikan tanda. Nah, bagian ini dia merupakan resistance yang cukup kuat. Karena beberapa kali harga ini bergerak turun mencoba menembus dan mencoba naik mencoba menembus di sini, tetapi selalu gagal. Dan ini merupakan juga pertanda yang baik bahwa IHSG baru saja menembus dari resistance Fibonacci 0,5 atau 50%. Nah, jadi tapi ada masalahnya di sini. Yang kemarin kita lihat ini adalah hari Jumat. Hari Jumat dimana itu harusnya adalah koreksi. Jadi yang ditakutkan untuk di hari berikutnya adalah koreksi. Hari Senin bisa terjadi koreksi, tapi saya tidak tahu koreksi hingga berapa. Karena di sini bisa kita lihat bahwa dia baru saja menembus dari resistance. Dan memang bentuknya adalah standar aja gitu, meninggalkan shadow yang cukup banyak bagian bawah dan shadow cukup banyak bagian atas. Jadi kemungkinan besok itu masih terus sideways, dan apabila dia tidak kuat di resistance atau yang sekarang sudah menjadi support ini, maka dia akan kembali breakdown ke bawah dan melanjutkan terus untuk sideways-nya. Tapi kalau dia ternyata kuat, dia kemungkinan akan naik untuk dia sideways tapi berada di atas dari resistance. Yang dimana bagian ini resistance sekarang ini di bagian atas kotak ini atau Fibonacci yang atas, Fibonacci 618, ini merupakan resistance yang cukup kuat juga. Jadi kalau dia memang sedang bergerak untuk berbalik arah, dia harus kembali dulu ke menembus dari Fibonacci 618 yang di sebelah sini. Dia harus menembus Fibonacci 618 dulu, baru itu dia bisa dikatakan dia baru berbalik arah. Tapi selama dia masih berada di bawah dari 618 atau masih sideways di 382 dan 618 antara situ, maka dia masih akan terus konsolidasi sampai dia breakout di sini. Tapi kalau sampai dia menjebol dari support yang sekarang, yaitu di sini Fibonacci 382 atau support yang sekarang menjadi support, dia sampai jebol di bagian sini, maka kemungkinan dia menjadi bearish. Tapi kalau dia sampai breakout di sini, maka dia menjadi bullish. Nah, sementara ini masih kondisinya masih sideways. Jadi kemungkinan di hari berikutnya kita tidak tahu dia akan turun atau naik. Tapi kemungkinan kalau dia kuat di resist, dia maka akan naik. Tapi kalau dia tidak kuat di resist ini, di support ini, dia akan turun. Dia akan turun kembali di bawah sini. Untuk dia terus berfluktuasi daerah situ. Sekarang kita lihat dalam saham yang kedua,
yaitu kita akan membahas kembali saham Unilever yang kemarin sempat saya bahas di video sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat, saya akan kunci dulu yang ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa dia kemarin sudah bergerak cukup baik, yaitu dia sedang berbalik arah yang dimana saat ini dia turun kan bentuknya ya, dan sekarang dia lagi sideways membentuk base di bawah sini, di bagian sini. Nah, ini apabila dia naik terus menembus dari kotak, ini merupakan pertanda bagus ya. Kalau dia tembus dari kotak, ini masih merupakan pertanda bagus, yang dimana itu perlu dicatat bahwa itu belum satu kondisi dimana dia akan berbalik arah. Tapi itu baru satu pertanda baik saja. Itu belum masuk dalam kategori bullish atau balik arah, karena di sini kita bisa lihat bahwa di dalam trend bearish yang saya buat minggu lalu, dia masih memiliki trend bearish lagi. Nah, jadi kalau kita bisa mengatakan dia sudah kembali balik arah, untuk kita baik untuk entry di situ adalah apabila harga saham sudah bergerak tembus di atas dari garis kuning ini ya. Jadi dia minimal berada di breakout dari yang bearish, trendline bearish ini, baru itu merupakan low risk ya. Tapi kalau di sini aja kita bisa lihat bahwa dia memiliki pertanda yang baik bahwa dia akan breakout di sini. Kalau dia kuat di resistance ini, dia lebih kuat, rejection dari bawah, pembelian lebih kuat, maka dia akan tembus. Dan rencananya kalau memang dia kuat secara pembelian, maka dia akan menembus bagian ini. Nah, tapi kalau kalian langsung berpikir secara berpikir tidak matang, dia bisa kemungkinan untuk kembali turun. Karena di sini masih trendline yang cukup kuat, bisa kita lihat di sini. Nih, di sini. Di sini dia sempat membuat base. Di bagian ini dia sempat membuat base. Lalu beberapa hari berikutnya dia naik ya, dia naik ke atas. Lalu ternyata di bagian ini masih ada trendline. Dia kembali lebih dalam lagi hingga saat ini belum kembali ke titik yang atas. Nah, jadi apabila kalian mau beli, kalau kalian mau beli itu tunggu dulu, lebih baik kalian tunggu paling tidak dia breakout dari trendline warna putih yang saya buat ini. Karena kalau dia tidak breakout, maka kemungkinan dia akan jatuh lebih dalam dari yang sebelumnya ini. Jadi dia kemungkinan akan jatuh kalau dia hanya breakout di kotak. Nah, tapi kalau dia tidak breakout, dia kemungkinan akan turun sampai ke titik ini, yaitu di bagian bawah kotak. Ini merupakan support, bukan support sih sebetulnya. Ini bagian terendah ya, atau swing low. Swing low-nya dia. Swing low-nya UNVR. Ini merupakan swing low bagian sini. Kalau dia tembus dari bagian bawah kotak, ini kemungkinan dia tetap melanjutkan bearish-nya ini ke bawah ya. Nah, ini adalah pembahasan saya mengenai Unilever. Yang berikutnya kita akan membahas saham blue chip, yaitu saham BBRI. Ya, BBRI merupakan saham yang sering saya bahas juga di video ini. Nah, di sini kita bisa lihat kondisi kemarin, yaitu berada di hari Rabu, dia baru saja menutup gap yang cukup besar di sebelah sini. Ya, itu merupakan pertanda yang bagus juga. Sekali lagi, ini merupakan pertanda bagus untuk saham ini bahwa dia akan kembali berbalik arah ke atas. Jadi dia akan kembali untuk bullish. Nah, tapi melihat kondisi saat ini yang kita bisa tahu sedang PPKM, biasanya kalau kondisi seperti ini, harga pasar ini suka berubah-ubah yang tidak dapat diprediksi. Karena juga
kadang-kadang orang ada yang panic selling sehingga harga itu bergerak turun terus drastis. Nah, jadi meskipun di bagian bawah ini gap sudah tertutup, bagi kalian yang mau membeli dari saham BBRI, kalian bisa beli apabila harga sudah close minimal di atas dari moving average 20 atau yang warna merah ini yang saya lingkarin. Minimal dia sudah berada minimal di atas moving average 20 atau minimal dia berada di berada di harga 3880. Kalian bisa beli di situ. Lalu target price itu kalian bisa TP di sini 3940 atau kalian bisa jual di 3980 rupiah. Karena dua harga saham ini merupakan resistance yang cukup kuat karena banyaknya harga yang bergerak daerah sini, yang dimana itu juga merupakan tanda dimana agak sulit tertembus ya, meskipun di sini dia yang khususnya di bagian ini ya tidak didukung oleh Fibonacci, bagian ini tidak didukung oleh Fibonacci 0,5. Yang dukung Fibonacci 0,5 itu yang ini, yang yang ini nih, yang harga 3980 ini dukung Fibonacci 0,5. Jadi kemungkinan cukup kuat apabila kalian ngambil di 3880. Kalau kalian ambil 3880, kalian bisa TP di 3980 karena itu merupakan resistance yang cukup kuat. Nah, terus kalau misalnya ditanya lagi kapan dia akan bullish, kita tidak tahu. Kita tidak ada yang tahu di sini, kita hanya bisa menganalisa secara technical analysis. Nah, bisa kita lihat juga di sini bahwa MACD-nya di sini, MACD-nya baru akan golden cross. Nah, golden cross itu dari bawah dipotong seperti ini lalu golden cross. Bisa kita lihat di sini bahwa dia baru saja mau golden cross. Jadi di sini dia baru saja mau golden cross. Kalau dia sampai golden cross, ini merupakan pertanda yang baik bahwa dia akan kembali bullish. Atau kalau dalam kondisi saat ini dia kondisinya masih sideways ya, masih bergerak di sini-sini aja, masih konsolidasi. Nah, jadi sekian dulu dari saya. Bagi kalian yang mau request atau minta request bahas apa, mengenai misalnya kalian mau request saham yang mau IPO misalnya Bukalapak, BUKA, bisa kalian tulis di kolom komentar, nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Atau kalian mau minta analisa secara teknikal saham BCA, kalian bisa tulis Bank BCA. Kalian bisa minta mungkin GGRM kembali kalau kalian baru saja membeli, atau kalian mau menjual. Nah, bisa kalian tulis di kolom komentar. Atau bisa juga kalau kalian mau minta materi lagi, kemarin saya baru bahas Fibonacci. Misalnya ada yang mau membahas chart pattern atau candle pattern, bisa tulis di kolom komentar. Saya akan menjawabnya di video selanjutnya untuk kita membahas yang kalian request. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dulu diklik tombol subscribe-nya. Karena satu subscribe saja sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini, dan juga satu like saja sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Apapun yang terlihat dan terdengar pada video ini hanya untuk keperluan edukasi, dan setiap analisa yang saya berikan murni dari apa yang biasa saya lakukan dalam menganalisa suatu saham. Saya tidak dibayar oleh siapapun dan oleh apapun. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.